Wah, sepertinya sebentar lagi aku ada jam nih di kelas 9A. Assalamualaikum, Bu Eka. Apakah bisa saya berkonsultasi tentang permasalahan yang sedang saya alami? Waalaikumsalam, Maria. Dengan senang hati, Bu Eka akan mendengarkan permasalahan yang ingin kamu bicarakan. Tentunya dengan senang hati. Silakan duduk. Sebenarnya gimana ya Bu Eka? Saya itu jenuh gitu dalam belajar, makanya akhir-akhir ini prestasi saya menurun. Gimana ya Bu Eka, apa yang harus sebaiknya saya lakukan agar kejenuhan saya bisa teratasi? Wah, kebetulan sekali Maria, nanti Bu Eka akan memberikan layanan informasi di kelas kamu, yaitu perihal tentang kejenuhan belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Murid-murid semuanya, kali ini Bu Eka akan memberikan layanan informasi dengan topik layanannya adalah cara mengatasi kejenuhan belajar. Tujuan dari layanan ini, yang pertama, siswa mampu mengatasi kejenuhan belajar. Yang kedua, siswa dapat belajar dengan nyaman. Dan hasil yang ingin dicapai, siswa dapat memahami faktor-faktor penyebab kejenuhan belajar, dan akhirnya siswa dapat mengaplikasikan cara mengatasi kejenuhan belajar itu sendiri. Perasaan jenuh dalam belajar sering dikeluhkan siswa selama masa pandemi COVID-19. Di satu sisi, kalian harus belajar dengan giat dan memahami pelajaran dengan sebaik-baiknya, apalagi menghadapi ujian, tetapi di pihak lain, kamu terserang kejenuhan. Kondisi ini membuat kalian kurang bergairah dan bersemangat dalam belajarnya, serta timbulnya perasaan khawatir. Secara manusia, memang kejenuhan bisa menimpa setiap orang, termasuk siswa yang sedang belajar. Dengan kata lain, kejenuhan tidak memandang umur dan status. Untuk itu, apabila kamu terserang perasaan jenuh, harus segera disikapi dengan baik, jangan dibiarkan begitu saja. Maaf Bu Eka, Maria mau bertanya. Kan Maria itu sering mengalami jenuh gitu kan, belajarnya gitu terus. Bagaimana ya Bu untuk mengatasi kejenuhan belajar yang Maria alami saat ini? Terima kasih Maria, pertanyaannya bagus dan luar biasa. Teman-teman semua kita bisa berikan applause semuanya buat Maria. Jadi kejenuhan belajar memang harus diatasi, dan bagaimana cara mengatasi kejenuhan belajar lebih lanjutnya akan dijelaskan Bu Eka berikut ini. Permasalahan kejenuhan, kebosanan akan belajar daring banyak dialami oleh para siswa di Indonesia. Salah satunya dibuktikan hasil survei pelajar Jawa Timur tentang dampak COVID-19 yang dilakukan oleh Ibnu Jatim menunjukkan 88,75% responden menganggap sistem PJJ saat ini menjenuhkan, membosankan, dan membuat stres. Charles mengungkapkan bahwa dampak psikis dari kejenuhan akan berakibat pada kemerdekaan pencapaian prestasi individu secara personal, akademik, sosial, maupun profesional. Ini ditulis dalam bukunya yang berjudul Staff Burnout Job Stress in the Human Service. Jadi, kejenuhan belajar atau burnout jika dibiarkan dalam jangka waktu yang lama dapat mengakibatkan memburuknya kondisi psikologis individu yang bisa mempengaruhi pada kualitas diri individu, pencapaian prestasi, dan masa depannya. Baik anak-anak, kita mulai diskusi kali ini ya. Menurut kalian, apa yang sebaiknya kita lakukan ketika kejenuhan belajar sedang melanda kita? Saya Bu, kita bisa melakukan belajar dengan perasaan senang dan kreatif. Biasanya kalau saya belajar itu harus diiringi dengan perasaan yang senang, karena kalau kita senang pasti akan menimbulkan semangat.
Dan apabila kita belajar dengan semangat, tentunya kita akan belajar dengan gairah dan semakin bersemangat. Lama-kelamaan rasa jenuh akan terkikis dan hilang. Hebat ya, Maria berani mengungkapkan pendapatnya. Bagaimana cara mengatasi kejenuhan belajar. Jadi, di samping itu, selama melakukan kegiatan belajar, kita harus kreatif. Belajar dan kreatif itu bisa menimbulkan keasikan dan kepuasan pribadi sehingga jauh dari perasaan jenuh dan bosan. Misalnya kita bisa mendengarkan musik, atau kita capek, kita bisa beristirahat, menonton film dan sebagainya. Setelah tadi kita mendengarkan pendapatnya Maria, adakah dari kalian yang ingin mengajukan jawaban atau berpendapat? Tidak ada, Bu. Tidak ada yang menjawab. Baiklah, kalau tidak ada, BK akan mencoba menjelaskan lagi bagaimana caranya kita untuk mengatasi kejenuhan belajar. Di akhir pertemuan kita hari ini, apakah ada yang ingin ditanyakan oleh siswa kelas 9A? Kalau belum ada yang ditanyakan ke Bu Eka tutup pertemuan kali ini ya. Dan bagi kalian yang ingin berkonsultasi perihal kejenuhan belajar secara individu, bisa langsung menemui Bu Eka di ruang konseling. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.